Sejarah Indonesia tidak hanya ditulis oleh para raja, pahlawan, atau pemimpin bangsa. Ada satu kelompok yang selalu hadir, bekerja dalam diam, namun jarang mendapat tempat dalam buku pelajaran. Buruh. Sejak masa kerajaan, buruh telah menjadi bagian penting dari denyut kehidupan. Mereka mengolah sawah, mengangkut hasil bumi, membangun istana, bahkan menjadi tenaga di kapal-kapal dagang yang berlayar jauh ke negeri asing. Namun peran mereka sering tersembunyi di balik cerita besar para penguasa. Di era kolonial, nasib buruh semakin berat. Dari kerja paksa di perkebunan hingga kerja rodi, membangun jalan dan benteng, peluh mereka mengalir tanpa henti. Mereka digerakkan bukan oleh pilihan, melainkan oleh paksaan. Kadang diberi upah sangat kecil, kadang sama sekali tidak dibayar. Dalam bahasa sekarang mereka disebut buruh. Tapi jauh sebelum istilah itu populer, roh perburuhan sudah ada, lahir dari derita budak dan pekerja paksa. Saudara, waktu pun berjalan. Dari derita yang panjang itu, perlahan tumbuh kesadaran bahwa buruh tidak bisa selamanya ditindas, bahwa mereka memiliki hak untuk bersuara, berserikat, dan berjuang. Kesadaran inilah yang kelak akan melahirkan organisasi-organisasi buruh. Hingga akhirnya pada tahun 1946 muncul sebuah wadah besar bernama Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, atau yang kita kenal dengan singkatan SOBSI. Dalam perjalanan ini, kita akan menelusuri lintasan panjang SOBSI, dari kelahirannya di tengah revolusi, masa kejayaannya sebagai serikat buruh terbesar, kiprahnya di dunia internasional, hingga kehancurannya pasca 1945. Dan cerita itu dimulai dari masa lalu yang jauh, ketika buruh hanyalah budak di tanah kerajaan, hingga menjadi motor penggerak perjuangan melawan kolonialisme. Mari kita mulai dari sana. Sejak berabad-abad silam, jauh sebelum kata buruh dikenal, masyarakat Nusantara sudah akrab dengan lapisan pekerja yang seluruh hidupnya diabdikan untuk penguasa. Pada masa kerajaan, mereka disebut hamba, kawula, atau budak. Tugas mereka beragam, mengolah sawah milik raja, merawat hewan ternak, menenun kain, hingga mengabdi di istana sebagai juru masak, pengawal, bahkan penghibur. Di pusat kerajaan besar seperti Majapahit atau Mataram, kerja kolektif rakyat kerap dimobilisasi untuk proyek-proyek raksasa, membangun candi, membuat jalan, memperkuat benteng. Semua dilakukan dengan tenaga dan keringat rakyat, yang kadang hanya dibalas dengan sedikit makanan, bahkan ada kalanya tanpa imbalan sama sekali. Dari sinilah kita melihat akar istilah buruh dalam makna modern, lahir dari tradisi kerja paksa dan pengabdian. Ketika bangsa Eropa datang menjajah Nusantara, penderitaan para pekerja memasuki babak baru. Belanda memperkenalkan sistem kerja paksa yang dikenal sebagai rodi. Rakyat dipaksa membuka lahan, menanam tanaman tertentu, dan membangun infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, hingga benteng pertahanan. Awal abad ke-19 menandai lahirnya sistem tanam paksa, kultur selsel. Petani diwajibkan menanam komoditas ekspor, kopi, tebu, nila, dan tembakau. Hasil bumi itu mengalir deras ke negeri Belanda, sementara rakyat Nusantara justru tenggelam dalam penderitaan dan kelaparan. Di perkebunan tembakau dan karet di Delhi, Sumatera Timur, muncullah potret buruh kontrak. Mereka didatangkan dari Jawa, Cina, dan India, terikat kontrak kejam yang tak manusiawi. Hidup di barak-barak sempit, bekerja dari pagi hingga malam, diawasi mandor dengan cambuk di tangan. Banyak yang mati karena penyakit, kelaparan, atau siksaan. Dalam catatan kolonial, mereka disebut kuli. Sebuah istilah yang bukan hanya melabeli pekerjaan, melainkan juga menandai diskriminasi dan perendahan martabat manusia. Buruh dipandang sekadar tenaga, bukan pribadi yang punya hak. Namun, di balik penindasan itu, perlahan muncul bibit kesadaran. Buruh mulai menyadari bahwa penderitaan mereka bukanlah takdir, melainkan buah dari sistem yang menindas. Menjelang akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20,
Mulai tumbuh organisasi buruh kecil di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Ada yang dipengaruhi gerakan buruh di Eropa, ada pula yang lahir dari tradisi gotong royong Nusantara. Mereka mulai bersatu, berani menuntut upah yang layak, dan berani melawan kebijakan kolonial. Dari sinilah jalan panjang gerakan buruh Indonesia dimulai, jalan yang kelak akan melahirkan organisasi besar bernama SOPSI. Kesadaran yang lahir dari penderitaan kolonial itu semakin menguat ketika bangsa ini memasuki masa revolusi kemerdekaan. Para buruh sadar bahwa kemerdekaan bukan hanya berarti mengusir penjajah, tetapi juga memperjuangkan hak mereka sebagai manusia. Dan puncaknya, pada tahun 1946, di sebuah kongres besar di kota Solo, lahirlah sebuah organisasi yang menyatukan suara jutaan buruh di seluruh Indonesia. Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, atau SOBSI. Kongres ini dihadiri berbagai organisasi buruh dari seluruh Nusantara. Buruh kereta api, pelabuhan, perkebunan, pabrik, hingga kantor. Mereka datang dengan semangat membara, ingin menjadikan buruh bukan sekadar roda penggerak ekonomi, melainkan juga bagian penting dari perjuangan kemerdekaan. Salah satu tokoh penting dalam pendirian SOPSI adalah Jono, seorang aktivis buruh kereta api yang gigih. Hadir pula tokoh lain seperti Iskandar Tedjasukmana yang kelak menjadi Menteri Perburuhan Republik Indonesia, bersama berbagai pemimpin serikat dari tingkat lokal hingga nasional. Mereka merumuskan tujuan besar, memperjuangkan hak buruh, menegakkan keadilan sosial, dan menghubungkan perjuangan buruh Indonesia dengan arus besar gerakan buruh dunia. Dalam anggaran dasarnya, SOPSI menegaskan 3 prinsip utama. Buruh Indonesia harus bersatu melawan penindasan kolonial dan kapitalis. Buruh harus memperoleh hak dasar, upah layak, jam kerja manusiawi, dan kebebasan berserikat. Buruh adalah bagian dari perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan. Sejak awal, SOPSI tidak hanya bergerak di bidang ekonomi. Mereka juga turun langsung ke medan revolusi. Buruh kereta api membantu menyabotase rel dan mengangkut logistik pejuang. Buruh pelabuhan menolak bekerja untuk kapal-kapal Belanda. Buruh perkebunan meninggalkan ladang demi bergabung dalam barisan gerilya. Dengan semangat itu, SOPSI lahir bukan hanya sebagai organisasi buruh, tetapi juga sebagai organisasi perjuangan bangsa. Lahirnya SOPSI menandai babak baru dalam sejarah perburuhan Indonesia. Dari kongres di Solo itu, suara buruh semakin lantang terdengar. Dalam tahun-tahun revolusi berikutnya, SOPSI membuktikan diri sebagai kekuatan nyata. Buruh tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi ikut bertempur, ikut menentukan arah sejarah. Dengan demikian, revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia bukan hanya kisah pertempuran bersenjata di medan laga. Ia juga adalah cerita tentang stasiun, pelabuhan, perkebunan, dan pabrik-pabrik, tempat di mana kaum buruh memainkan peran yang tak kalah penting. SOPSI yang baru lahir segera menjelma menjadi wadah besar mobilisasi kaum pekerja. Mereka menyebut dirinya sebagai tentara cadangan revolusi. Bukan berarti selalu mengangkat senjata, melainkan mengubah keseharian mereka menjadi bagian dari perjuangan. Buruh kereta api, misalnya, melakukan sabotase terhadap rel dan jalur transportasi. Setiap rel yang sengaja dirusak berarti memperlambat laju tentara Belanda yang hendak menyerang. Buruh pelabuhan pun tidak tinggal diam. Mereka menyelundupkan senjata dalam peti-peti barang, mengalihkan muatan demi kebutuhan pejuang Republik, bahkan berani menolak melayani kapal-kapal Belanda. Di perkebunan, ribuan buruh meninggalkan ladangnya untuk bergabung dengan Laskar Rakyat. Sementara yang tetap bekerja, memilih menyalurkan hasil bumi untuk kebutuhan logistik pasukan Republik. Dengan cara itu, revolusi Indonesia sesungguhnya tidak hanya dipertahankan oleh tentara reguler, tetapi juga oleh jutaan tangan pekerja yang bekerja dalam diam. Namun dampaknya begitu besar. Pada periode ini pula, SOPSI mulai membangun strukturnya secara lebih rapi. Cabang-cabang serikat buruh bermunculan di berbagai kota dengan para pemimpin yang banyak datang dari kalangan kiri,
khususnya mereka yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. Hal ini tidak mengherankan. Sejak awal abad ke-20, PKI memang memberi perhatian serius pada perjuangan buruh. Karena itu, meski SOPSI menampung berbagai golongan, pengaruh PKI di dalamnya cukup dominan. Dominasi itulah yang membuat SOPSI berbeda dari serikat buruh lainnya. Kalau serikat buruh lain cenderung membatasi diri pada isu-isu ekonomi, SOPSI justru memadukan perjuangan ekonomi dengan politik. Mereka tidak hanya menuntut upah dan kesejahteraan, melainkan juga menyuarakan kemerdekaan nasional, anti-imperialisme, dan cita-cita keadilan sosial. Di masa revolusi, garis politik ini sangat sesuai dengan kebutuhan bangsa. SOPSI aktif mengorganisir aksi-aksi massa, menggerakkan buruh untuk mendukung diplomasi republik, dan menekan Belanda lewat mogok kerja serta aksi boikot. Bayangkan, satu mogok kerja di pelabuhan bisa melumpuhkan suplai logistik Belanda. Aksi sabotase buruh kereta api bisa mengguncang strategi militer lawan, dan ratusan ribu buruh perkebunan yang menolak bekerja dapat membuat perusahaan kolonial bangkrut. Inilah kekuatan real SOPSI di masa revolusi, menjadikan aksi buruh bukan hanya alat perjuangan ekonomi, tetapi juga senjata politik dan militer sekaligus. Pemerintah Republik sadar betul akan hal itu. Soekarno dan para pemimpin Republik memahami bahwa tanpa buruh, revolusi akan rapuh. Karena itu, meski sering muncul perdebatan, SOPSI tetap diakui sebagai mitra penting dalam perjuangan nasional. Namun di balik keberhasilan itu, mulai tumbuh pula benih persoalan. Dominasi PKI di tubuh SOPSI menimbulkan kecurigaan dari kelompok lain. Ada yang menilai SOPSI terlalu ideologis, terlalu politis, bahkan dianggap lebih loyal kepada partai daripada Republik. Meski demikian, satu hal tidak terbantahkan. Pada periode 1945 hingga 1949, SOPSI telah menjadi garda depan kelas pekerja dalam revolusi. Mereka membuktikan bahwa buruh bukan sekadar korban dari peperangan, melainkan juga aktor sejarah yang menentukan arah bangsa. Revolusi akhirnya mencapai titik penting, pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Namun perjuangan belum selesai. Setelah revolusi, bangsa ini memasuki babak baru, masa demokrasi liberal. Dan di era inilah SOPSI melangkah lebih jauh, tumbuh menjadi organisasi buruh terbesar yang pernah ada dalam sejarah Indonesia, dengan jutaan anggota dari berbagai sektor. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarahnya, masa demokrasi parlementer, atau yang dikenal sebagai era demokrasi liberal. Pada periode ini, SOPSI tumbuh pesat. Dari sebuah organisasi yang lahir di tengah revolusi kemerdekaan, ia menjelma menjadi federasi buruh terbesar dalam sejarah Indonesia. Jumlah anggotanya diperkirakan mencapai 3 juta orang, angka yang sangat besar untuk masa itu. Serikat-serikat buruh yang tergabung di dalam SOPSI pun sangat beragam. Ada SBPRI, Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia. Ada SBKA, Serikat Buruh Kereta Api. Ada pula Serikat Buruh Pelabuhan, Pelaut, Pertambangan, Tekstil, Rokok, Percetakan, bahkan pekerja kantoran. Dengan kata lain, hampir seluruh sektor ekonomi memiliki afiliasi dengan SOPSI. Inilah yang menjadikannya raksasa perburuan Indonesia. SOPSI aktif memperjuangkan hak-hak buruh. Mereka menuntut kenaikan upah, jam kerja yang lebih manusiawi, hak cuti, jaminan sosial, serta nasionalisasi perusahaan asing. Pemogokan besar-besaran kerap digelar, mulai dari perkebunan di Sumatera hingga pabrik-pabrik di Jawa. Bagi buruh, pemogokan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga pernyataan politik. Penolakan terhadap ketidakadilan, sekaligus tuntutan agar suara buruh didengar dalam arah perjalanan bangsa. Memasuki dekade 1950-an, SOPSI semakin terorganisir. Mereka memiliki kepemimpinan yang solid, dengan N.J. Rahmat sebagai ketua umum. Di sekitarnya hadir tokoh-tokoh kiri seperti Asmu, Oloan Hutapea, dan Slamet Bratanata.
Para tokoh ini bukan sekadar organisator, tetapi juga pemikir yang mengaitkan perjuangan buruh dengan ideologi anti-kolonial dan anti-kapitalis. SOPSI juga aktif mendukung kebijakan Presiden Soekarno, terutama terkait nasionalisasi perusahaan asing. Mereka berada di garis depan dalam kampanye menentang dominasi ekonomi Belanda, Inggris, dan Amerika. Bagi SOPSI, perjuangan buruh tidak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa untuk berdaulat atas kekayaannya sendiri. Namun, di masa demokrasi parlementer, SOPSI tidak hanya berhadapan dengan pengusaha atau pemerintah. Mereka juga harus bersaing dengan federasi buruh lain yang dekat dengan partai-partai non-komunis, seperti Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia atau GASBI Indo maupun Sarekat Buruh Perkebunan Indonesia atau SARBUPRI yang lebih moderat. Persaingan antar serikat ini seringkali mencerminkan pertarungan politik di parlemen. SOPSI yang dekat dengan PKI berada di barisan kiri, sementara serikat lain cenderung dekat dengan partai nasionalis atau partai Islam. Pertarungan itu menjadikan dunia perburuhan Indonesia penuh dinamika, penuh warna, tetapi juga penuh konflik. Di satu sisi, SOPSI berhasil memobilisasi massa buruh dengan sangat efektif. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan. Apakah SOPSI murni serikat buruh ataukah ia sebenarnya merupakan alat politik PKI? Pertanyaan itu semakin relevan ketika memasuki akhir 1950-an. Ketika sistem parlementer dianggap gagal, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep baru, demokrasi terpimpin. Bagi SOPSI, masa itu adalah panggung yang lebih luas, namun juga jalan yang penuh kontroversi. Dengan jutaan anggota dan jaringan yang merambah seluruh sektor ekonomi, SOPSI memasuki masa paling menentukan dalam sejarahnya. Di era demokrasi terpimpin, SOPSI bukan lagi sekadar serikat buruh. Ia menjelma menjadi kekuatan politik sejajar dengan partai dan bahkan menjadi bagian resmi dari konsep besar yang digagas Soekarno: Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Presiden Soekarno menilai sistem parlementer telah gagal menciptakan stabilitas politik. Sebagai gantinya, ia menawarkan konsep Nasakom, sebuah kompromi besar yang menyatukan nasionalisme, agama, dan komunisme dalam satu panggung kekuasaan. Bagi SOPSI, inilah momentum emas. Dengan jutaan anggota yang tersebar di perkebunan, pabrik, hingga pelabuhan, SOPSI tampil sebagai representasi nyata unsur KOM dalam Nasakom. Mereka memberikan dukungan penuh pada kebijakan Soekarno yang anti-kolonial dan anti-imperialis. Di jalanan, SOPSI menjadi barisan terdepan dalam demonstrasi menentang Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Di perkebunan dan pabrik, mereka mengorganisir buruh untuk mendukung program nasionalisasi perusahaan asing, sebuah langkah strategis yang memperkuat ekonomi nasional. Pada titik ini, SOPSI tidak lagi sekadar serikat buruh. Ia menjelma menjadi kekuatan politik besar, sejajar dengan partai-partai, sekaligus pendukung utama Partai Komunis Indonesia, PKI. Tokoh-tokoh seperti N.J. Rahmat, Asmu, Olwan Hutapea, dan Slamet Bratanata tampil di garis depan, menegaskan identitas ideologis organisasi ini. Mereka berbicara tentang sosialisme, revolusi, dan solidaritas internasional. Narasi yang semakin memperkuat posisi SOPSI di mata kaum buruh. Hubungan SOPSI dengan Soekarno pun terjalin erat. SOPSI menyebut Bung Karno sebagai pemimpin besar revolusi, sementara Soekarno sendiri melihat SOPSI sebagai salah satu kekuatan massa yang menopang konsepsi Nasakom. Dengan basis buruh yang solid, SOPSI ikut terlibat dalam berbagai program besar negara, dari kampanye anti-militerisme Belanda hingga mobilisasi massa dalam rangka pembebasan Irian Barat. Namun keberhasilan ini bukannya tanpa resistensi. Militer dan serikat buruh non-komunis menilai SOPSI terlalu jauh masuk ke ranah politik. Mereka menuduh SOPSI bukan lagi memperjuangkan kepentingan buruh, melainkan menjalankan agenda PKI. Tuduhan itu makin kuat karena maraknya aksi-aksi pemogokan yang kerap melumpuhkan kegiatan ekonomi nasional. Meski penuh kontroversi, satu hal tak bisa dipungkiri. Di era demokrasi terpimpin, SOPSI mencapai puncak kejayaannya.
Mereka diakui bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di panggung internasional. Dari Jakarta hingga Praha, dari Solo hingga Hanoi, nama SOPSI bergema. Dan di panggung itulah SOPSI memainkan peran penting, terutama dalam solidaritas dengan gerakan buruh dunia, serta dukungannya terhadap perjuangan rakyat Vietnam. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, SOPSI bukan hanya kekuatan buruh dalam negeri, ia juga aktif di kancah internasional. Pada tahun 1950-an hingga 1960-an, SOPSI terlibat aktif dalam berbagai forum buruh dunia, terutama melalui World Federation of Trade Unions, WFTU, organisasi buruh internasional berhaluan kiri yang berbasis di Praha, Cekoslowakia. Di forum ini, SOPSI berdiri sejajar dengan serikat buruh dari Uni Soviet, Tiongkok, Korea Utara, hingga Kuba. Mereka membawa suara yang sama, anti-kolonialisme, anti-imperialisme, dan solidaritas untuk bangsa-bangsa yang masih berjuang merebut kemerdekaan. Bagi SOPSI, internasionalisme bukan sekadar slogan, itu adalah prinsip perjuangan. Di panggung global, SOPSI menjadi corong buruh Indonesia yang revolusioner. Mereka mengangkat isu-isu lokal ke telinga dunia, dari nasib buruh perkebunan, eksploitasi perusahaan asing, hingga perjuangan Indonesia merebut Irian Barat. Dukungan internasional pun datang dari berbagai serikat buruh negara sosialis, yang memandang SOPSI sebagai saudara seperjuangan. Dari sekian banyak solidaritas yang dijalankan, yang paling menonjol adalah dukungan SOPSI terhadap perjuangan rakyat Vietnam. Saat itu, Perang Vietnam berkecamuk. Amerika Serikat menurunkan pasukan dan menjatuhkan bom-bom untuk menghancurkan Viet Cong serta pemerintahan Hanoi. Namun bagi dunia ketiga, termasuk Indonesia, Vietnam justru dilihat sebagai simbol perlawanan terhadap imperialisme. SOPSI segera mengorganisir demonstrasi besar-besaran di Jakarta, Solo, dan berbagai kota lain untuk mendukung Viet Cong. Mereka mengecam agresi Amerika, menggalang dana solidaritas, bahkan mengirim delegasi langsung ke Vietnam. Dalam rapat-rapat akbar, nama Ho Chi Minh dielu-elukan. Seruan hidup Viet Cong menggema bersama seruan untuk revolusi Indonesia. Bagi SOPSI, perjuangan rakyat Vietnam adalah cermin perjuangan rakyat Indonesia. Sama-sama melawan imperialisme, sama-sama memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri. Solidaritas ini membuat SOPSI semakin diperhitungkan di kancah internasional, namun sekaligus semakin ditakuti lawan-lawan politiknya di tanah air. Semakin dekat SOPSI dengan gerakan komunis internasional, semakin kuat pula kecurigaan terhadap mereka. Militer dan serikat buruh non-komunis menuduh SOPSI bukan lagi organisasi buruh nasional, melainkan kepanjangan tangan komunisme global. Dan tuduhan inilah yang kelak akan berujung pada tragedi. Tahun 1965 menjadi titik balik saat pergolakan besar mengguncang Indonesia dan mengubah wajah politiknya selamanya. Dari puncak kejayaan, SOPSI mulai menapaki jalan menuju kehancuran. Tahun 1965 menjadi titik balik, bukan hanya bagi SOPSI melainkan juga bagi sejarah Indonesia secara keseluruhan. Ketegangan politik sudah lama menggunung. Presiden Soekarno berusaha keras menjaga keseimbangan lewat konsep Nasakom, menyatukan nasionalis, agama, dan komunis. Tetapi di sisi lain, militer serta kelompok non-komunis semakin curiga terhadap menguatnya pengaruh PKI beserta organisasi masanya, termasuk SOPSI. Pagi hari, tanggal 30 September 1965, ribuan anggota SOPSI turun ke jalan. Mereka menggelar demonstrasi di depan kantor Jaksa Agung Republik Indonesia. Isu yang mereka bawa bukan soal senjata, bukan pula soal kudeta, melainkan korupsi. Mereka menuntut pemerintah menindak tegas para pejabat yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan. Namun, ironi sejarah begitu kejam. Malam itu pecah sebuah peristiwa besar. Gerakan 30 September, sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh. Dalam sekejap, situasi negeri berbalik arah. Atmosfer politik mendadak kacau, penuh ketakutan, kecurigaan, dan tuduhan pengkhianatan. Tak lama kemudian, semua organisasi yang berafiliasi dengan PKI dituduh terlibat.
SOPSI dengan jutaan buruh sebagai basis masanya menjadi salah satu sasaran utama. Kantor-kantornya diserbu, arsip dan dokumen dibakar, para pemimpin ditangkap, ada yang hilang tanpa jejak, ada yang dipenjara tanpa proses hukum. Ribuan anggotanya diburu, dicap komunis, dan dijadikan tahanan politik. Bagi kaum buruh Indonesia, tragedi ini adalah mimpi buruk tiada tara. Organisasi yang selama 2 dekade membela hak mereka kini dilenyapkan dari panggung sejarah. Para pemimpin yang dulu memandu aksi mogok terbelenggu di balik jeruji. Mereka yang dulu mengibarkan spanduk perjuangan kini hanya bisa berdiam dalam bayang-bayang ketakutan. SOPSI yang pernah berdiri sebagai federasi buruh terbesar di Asia Tenggara runtuh hanya dalam hitungan hari. Orde Baru yang lahir dari peristiwa itu secara resmi membubarkannya, melarang seluruh aktivitasnya, dan menutup rapat-rapat ruang gerak setiap gerakan buruh yang dianggap berbau kiri. Sejak saat itu suara buruh Indonesia terpecah. Mereka diarahkan masuk ke jalur resmi yang mudah dikendalikan negara. Nama SOPSI lenyap dari ruang publik seolah tak pernah ada. Ia hanya bertahan dalam ingatan mereka yang pernah merasakan semangat kolektifnya. Dan dalam bayang-bayang kelam tragedi 1965. Inilah akhir tragis SOPSI, dari puncak kejayaan sebagai organisasi buruh terbesar, menuju kehancuran akibat pusaran politik 1965. Namun kisahnya tidak benar-benar usai, sebab rezim Orde Baru melanjutkan proyek besar, menghapus jejak PKI beserta semua organisasi yang dikaitkan dengannya. Nama dan simbol SOPSI dihapus dari ruang publik, bahkan sekadar menyebutnya bisa dianggap berbahaya. Dalam buku pelajaran sekolah, SOPSI tidak lagi dikenang sebagai organisasi buruh terbesar di Indonesia. Ia hanya ditulis sempit sebagai Onderbau PKI, tanpa kisah tentang perannya dalam revolusi, perjuangan hak-hak buruh, atau solidaritas internasional. Generasi baru pun tumbuh tanpa tahu bahwa negeri ini pernah memiliki gerakan buruh yang begitu besar dan terorganisir. Sementara itu, para mantan anggota SOPSI yang selamat dari penangkapan atau pembunuhan harus hidup dalam stigma. Mereka dicap ekstapol, diawasi intel, kehilangan hak-hak sipil. Ada yang tak bisa lagi bekerja di pabrik, ada yang ditolak menjadi pegawai negeri, bahkan ada yang diasingkan secara sosial hingga akhir hayat. Gerakan buruh kemudian diarahkan ke wadah tunggal bernama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Namun berbeda dengan SOPSI yang independen dan penuh militansi, SPSI lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara dan pengusaha, bukan sebagai alat perjuangan buruh. Dengan demikian, warisan SOPSI terputus secara paksa. Gerakan buruh kehilangan daya politiknya, dan selama puluhan tahun hanya bisa berjalan di bawah bayang-bayang rezim Orde Baru. Namun ingatan itu tidak sepenuhnya hilang. Di ruang-ruang kecil, dalam bisikan hati para mantan anggota, cerita tentang SOPSI tetap hidup, meski dibungkus rasa takut. 3 dekade lamanya, sejarah itu terkubur dalam senyap. Hingga akhirnya, tahun 1998 menjadi titik balik besar bagi Indonesia. Setelah 32 tahun berkuasa, rezim Orde Baru runtuh. Soeharto lengser, meninggalkan ruang kosong yang segera diisi semangat baru, reformasi. Bersamaan dengan itu, pintu demokrasi kembali terbuka. Sensor yang dulu ketat mulai dilonggarkan. Partai-partai politik baru bermunculan, organisasi masyarakat menggeliat kembali, dan di tengah arus perubahan itu, gerakan buruh pun perlahan menemukan jalannya lagi. Serikat-serikat buruh baru lahir satu demi satu. Ada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Serikat Pekerja Tekstil, hingga Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Mereka kembali mengangkat isu-isu klasik perjuangan buruh, upah layak, jaminan sosial, perlindungan tenaga kerja, dan kebebasan berserikat. Namun berbeda dengan masa SOPSI, gerakan buruh era reformasi cenderung terfragmentasi. Tidak ada federasi tunggal yang mampu menyatukan semua kekuatan. Setiap serikat berjalan dengan agenda dan strategi sendiri, sehingga kekuatan kolektif buruh kerap terpecah. Perlahan, ingatan tentang SOPSI kembali muncul. Selama masa reformasi, mulai ada penelitian,
diskusi, hingga film dokumenter yang membuka tabir sejarah. Generasi muda yang sebelumnya tak pernah mendengar nama SOBSI mulai mengenal bahwa Indonesia pernah memiliki federasi buruh raksasa yang disegani, bahkan di kancah internasional. Meski begitu, stigma lama belum sepenuhnya hilang. Nama SOBSI masih sering dilekatkan pada PKI. Banyak orang tua yang pernah terlibat lebih memilih diam, takut masa lalu mendatangkan masalah bagi keluarga. Namun bagi sebagian aktivis buruh masa kini, kisah SOBSI adalah inspirasi. Sebuah pengingat bahwa buruh Indonesia pernah bersatu, pernah memiliki kekuatan politik yang berpengaruh, pernah berani bersuara lantang menuntut keadilan. Reformasi memberi kesempatan bagi sejarah SOBSI untuk sedikit demi sedikit muncul kembali. Bukan sekadar dikenang, tetapi dipelajari tentang bagaimana kekuatan buruh bisa lahir, berkembang, lalu hancur akibat tarik-menarik politik kekuasaan. Kini kita tiba pada bagian terakhir, warisan sejarah SOBSI dan pelajaran bagi masa kini. Saudara-saudara, kita telah menelusuri perjalanan panjang SOBSI. Dari kelahirannya di Solo tahun 1946, dari perannya dalam revolusi dan pembangunan bangsa, dari puncak kejayaannya sebagai federasi buruh terbesar di Asia Tenggara, hingga kehancurannya akibat tragedi politik 1965. Kisah SOBSI adalah kisah tentang buruh Indonesia, tentang tangan-tangan kasar yang membangun jalan, menanam rel kereta, dan mendirikan gedung-gedung, tentang suara lantang yang pernah mengguncang jalanan, menuntut keadilan dan kesejahteraan. Namun kisah ini juga peringatan bahwa organisasi sebesar apapun bisa hancur dalam sekejap bila terseret terlalu jauh dalam pusaran politik kekuasaan. Dari SOBSI, kita belajar dua hal penting. Pertama, persatuan buruh mampu melahirkan kekuatan besar. Kedua, kekuatan itu rapuh bila hanya bertumpu pada satu ideologi atau terlalu erat dengan kepentingan politik tertentu. Kini, di era demokrasi, serikat-serikat buruh memang kembali hadir. Meski jumlahnya banyak, mereka masih terpecah. Tantangan mereka pun tidak ringan. Upah murah, sistem outsourcing, ancaman otomasi, hingga tekanan globalisasi. Mungkin mereka tidak lagi bernama SOBSI, tetapi semangat solidaritas, keberanian bersuara, dan tekad memperjuangkan keadilan tetap relevan hingga hari ini. Sejarah SOBSI adalah cermin bagi kita semua, bahwa bangsa ini tidak hanya dibangun oleh elit politik atau militer, tetapi juga oleh keringat jutaan pekerja. Bahwa di balik setiap jembatan, setiap jalan, dan setiap pabrik, ada kisah buruh yang bekerja tanpa lelah. Semoga dengan mengingat SOBSI, kita bisa lebih bijak menatap masa depan gerakan buruh Indonesia. Karena mereka yang melupakan sejarah akan kehilangan arah. Dan mereka yang berani belajar dari sejarah akan menemukan kekuatan baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.